Baiklah, di sini di pembahasan kali ini ada beberapa materi. Pembahasan materi pertama yaitu bilingualisme dan multilingualisme. Yang kedua identitas sosial. Yang ketiga itu dampak kemampuan multilingual terhadap konstruksi identitas sosial. Baiklah, kita lanjutkan ke materi pertama yaitu bilingualisme. Di sini ada beberapa
memperkuat identitas nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara dapat memperkuat identitas nasional bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia dapat membedakan Indonesia dengan negara lain dan menjadi perekat yang menunjukkan keragaman etnis, suku, dan budaya di Indonesia. Itulah mengapa bahasa menjadi identitas sosial dalam identitas nasional. Menjaga warisan budaya dan sejarah bahasa dapat menjadi alat untuk menyampaikan pengetahuan tentang tradisi, adat istiadat, dan kepercayaan suatu masyarakat. Dan selanjutnya itu menjaga keberagaman budaya bahasa menjadi salah satu alat untuk menjaga keberagaman budaya di Indonesia. Selanjutnya itu menunjukkan kelas sosial. Gaya berbahasa seseorang menunjukkan kelas sosialnya, membentuk kita berbahasa bukan sebagai komunikasi semata, tapi juga sebagai pembentukan etika berbahasa dan identitas dirinya. Yaitu sekarang kita beralih ke materi ketiga, materi yang terakhir, yaitu dampak kemampuan multilingualisme terhadap konstruksi identitas sosial. Pertama, dampak multilingualisme itu terhadap konstruksi identitas sosial, yaitu memperkaya identitas dan meningkatkan kesadaran diri, kemampuan berbicara dan beberapa bahasa memungkinkan individu untuk memiliki identitas ganda. Seorang yang multilingual itu memiliki beberapa identitas pada diri mereka atau identitas individu. Mereka dapat mengidentifikasi diri dengan budaya dan nilai-nilai terkait dengan setiap bahasa yang mereka kuasai. Mereka menguasai beberapa bahasa. Seorang yang menguasai beberapa bahasa akan menguasai juga identitas. Mereka juga menguasai budaya, sehingga orang yang multilingualisme itu memiliki identitas yang ganda. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran diri dan kemampuan untuk memahami perspektif yang berbeda. Terus yang kedua itu meningkatkan toleransi dan pemahaman antar budaya, di mana multilingualisme dapat mendorong toleransi dan pemahaman antara antar budaya. Ketika individu dapat berkomunikasi dalam bahasa lain, mereka dapat lebih mudah memahami dan nilai-nilai berbeda. Hal ini dapat membantu mengurangi prasangka diskriminasi dan membangun kemasan antara kelompok-kelompok individu. Di sini adalah hubungan antara multilingualisme dan konstruksi identitas sosial. Yang ketiga itu membangun jaringan sosial yang lebih luas, yaitu kemampuan dari seseorang yang multilingualisme itu dalam beberapa bahasa dapat membuka peluang untuk membangun jaringan sosial yang lebih luas. Dengan memahami beberapa atau menguasai beberapa bahasa, seseorang bisa membangun jaringan sosial yang lebih luas. Individu yang fasih dalam beberapa bahasa dapat berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya dan dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan mereka. Itulah hubungan multilingualisme terhadap konstruksi identitas sosial.